Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barkakan Muhammad dengan NIM 2312140. Mungkin langsung saja materi yang akan dipaparkan oleh saya yang berjudul syarat sah dan syarat wajib rukun puasa. Lanjut materi yang pertama, ada dalil yang diwajibkannya puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kamu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Artinya, yang telah diperintahkan kepada kita semua atau umat muslim dengan tujuan ketakwaan, yaitu bisa mampu mengendalikan diri kita sendiri dan menaati perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut yang kedua, syarat orang wajib berpuasa. Yang pertama, beragama Islam. Karena puasa adalah hanya diwajibkan bagi orang yang memeluk agama Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Baligh itu menandakan seseorang sudah mencapai usia atau tanda kedewasaannya. Akan tetapi anak-anak juga sangat dianjurkan untuk belajar dan membiasakan diri. Yang ketiga, berakal. Nah, orang yang berakal ini mampu memahami perintah dan larangan Allah. Nah, ketika orang yang tidak berakal itu termasuk orang gila. Nah, yang terakhir, mampu berpuasa. Maksudnya mampu berpuasa ini memiliki kondisi fisik dan situasi yang memungkinkan. Kayak misalkan contoh ketika seseorang berpergian jauh itu bisa disebut musafir karena ada ketentuannya, tidak diwajibkan berpuasa dan dapat menggantinya ketentuan syariat. Lanjut, syarat sah. Yang pertama, beragama Islam. Karena ibadah puasa tidak sah jika dilakukan orang yang tidak beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu bisa diartikan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Misalkan anak kecil yang sudah tamyiz boleh berpuasa dan puasanya sah meskipun anak kecil ini belum diwajibkan. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, bagi perempuan, puasa itu tidak sah apabila sedang haid atau nifas. Nah, jikalau berpuasa dalam keadaan tersebut, haid atau nifas, maka puasanya batal dan diwajibkan menggantinya ketika hari lain. Nah, yang keempat, niat puasa. Niat puasa ini merupakan syarat sahnya puasa. Untuk puasa wajib di bulan suci Ramadan, karena niat itu harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Kayak contohnya sebelum imsak, sebelum sahur, lebih bagusnya setelah sholat tarawih. Penjelasan syarat sah. Jika salah satu syarat sah tidak terpenuhi, maka puasa tidak sah meskipun tidak makan dan minum. Karena balik lagi ke syarat sah, yang pertama tamyiz dan suci dari haid dan nifas. Lanjut, rukun puasa itu ada dua, yaitu yang pertama niat. Nah, karena niat ini adalah keinginan kita dalam hati untuk puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa niat puasa akan batal ataupun tidak sah. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Karena sudah jelas, yaitu menahan diri dari makan dan minum, dari perbuatan lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Lanjut, puasa bisa sah secara fikih tapi rusak secara akhlak. Nah, secara fikih ini, secara hukum Islam, puasa itu dianggap sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi. Karena balik lagi ke tadi, ada niat, tidak makan dan minum, serta tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, rusak secara akhlak. Nah, walaupun ketika seseorang berpuasa, walaupun sah,
nilai dan pahalanya itu bisa berkurang atau bahkan hilang jika seseorang itu yang berpuasa itu contohnya berkata kasar, melakukan hal yang negatif, berbohong, menipu, apalagi bermaksiat. Mungkin seperti itu. Lanjut pengertian rukun puasa. Nah, rukun puasa ini pokok yang wajib ada dalam puasa. Nah, jika salah satu rukun ini tidak ada, maka puasa tidak sah, meskipun syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Makna puasa ini melatih pengendalian diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertakwa. Nah, sederhananya, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menahan diri dari perbuatan buruk dan memperbaiki akhlak kita. Kesimpulan syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Puasa adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Puasa dinilai sah apabila memenuhi syarat sah dan terlaksana dengan benar. Jika rukun puasanya dijalankan, nah tujuan utama puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi melatih pengendalian diri dan membentukkan ketakwaan. Mungkin kurang lebihnya banyak kurangnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.